tahu nggak kalau dalam berbisnis kita tuh harus tepat dalam perhitungannya. Salah satunya adalah dengan mengestimasi permintaan secara tepat. Nah, karena begitu pentingnya hal tersebut, maka saya dan kelompok saya yang beranggotakan Dwi Yuda, Friska Mulia, Lina Fitriana, dan juga Andrean Ferdiansyah, tak lupa saya, Salma Putri Harapan, akan membahas estimasi permintaan dalam PowerPoint berikut. Stay tune! Pengertian estimasi permintaan. Estimasi atau penaksiran permintaan adalah suatu proses menemukan nilai-nilai koefisien atau parametri dari fungsi permintaan masa kini atau current value terhadap suatu produk di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat permintaan. Yang kedua ada nilai-nilai masa kini. Nilai-nilai masa kini ini dibutuhkan untuk mengevaluasi optimalisasi penentuan harga sekarang dan kebijaksanaan promosi dan untuk membuat keputusan dari sehari-hari. Selanjutnya ada metode pendekatan riset pemasaran. Pendekatan riset pemasaran ini merupakan salah satu jenis metode atau cara untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh permintaan pasar dari konsumen dan calon konsumen. Metode pendekatan riset pemasaran ini ada 4, yaitu yang pertama, survei konsumen. Survei konsumen ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi si pelanggan dengan cara wawancara secara langsung, atau biasanya bisa memberikan sebuah kuesioner yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kelemahan dari survei konsumen ini yaitu biayanya yang sangat relatif mahal dan hasil survei yang tidak realistis karena konsumennya tidak memberikan jawaban yang sangat akurat. Yang kedua ada penelitian observasi. Penelitian observasi ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen atau pelanggan dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh salesman, atau biasanya ini ditugaskan oleh manajer perusahaan. Kelemahan dari penelitian observasi ini yaitu hasilnya yang tidak seringkali memberikan gambaran yang objektif dari si konsumen, tapi gambarannya justru memberikan subjektif dari si salesman-nya. Yang ketiga ada klinik konsumen. Klinik konsumen ini merupakan eksperimen dari lab di mana partisipasinya diberi sejumlah uang tertentu dan diminta membelanjakan dalam suatu toko simulasi dan mengamati bagaimana reaksi mereka jika terjadi perubahan harga, pendapatan, dan selera. Terus yang terakhir ada metode eksperimen. Metode eksperimen ini merupakan suatu cara untuk membuat estimasi permintaannya dengan melakukan uji coba. Biasanya ini dari segmen tertentu. Uji coba ini dilakukan dengan memberikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Analisis regresi. Analisis regresi merupakan teknik statistik yang dapat menghasilkan garis yang paling baik yang cocok dengan data yang sesuai dengan kriteria statistika yang objektif, sehingga semua peneliti yang melihat data yang sama akan mempunyai hasil yang sama atau menghasilkan garis yang sama secara spesifik. Garis regresi disebut juga sebagai line of best fit. Garis regresi merupakan garis yang dihasilkan dengan meminimumkan jumlah dari simpangan kuadrat pada sumbu vertikal. Dari setiap titik dari garis regresi tersebut, metode ini kemudian disebut sebagai metode kuadrat terkecil biasa atau garis regresi yang memenuhi metode kuadrat terkecil. Di sini ada analisis regresi yang dibagi menjadi 2, yaitu 1. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel yang bersifat linier, di mana perubahan variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Tetapi pada hubungan non-linier, perubahan variabel X yang tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional seperti pada model kuadratik. Analisis regresi sederhana dapat dirumuskan Y sama dengan A plus BX plus E. Yang kedua ada analisis regresi berganda, yaitu hubungan secara linier antara 2 atau lebih variabel independen, yaitu X1, X2, sampai Xn, dengan variabel dependen yang disimbolkan sebagai Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen ini berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.
Analisis regresi berganda ini dapat dirumuskan Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus BN/XN. Di sini ada estimasi permintaan dengan analisis regresi. Meskipun survei konsumen, klinik konsumen, eksperimen pasar, dan pendekatan pemasaran yang lainnya untuk mengestimasi permintaan menjadi sangat berguna, tetapi metode yang paling digunakan untuk mengestimasi permintaan dalam ekonomi manajerial adalah analisis regresi. Dengan metode ini biasanya lebih objektif, menyediakan informasi yang lengkap dan lebih murah. Saya akan menjelaskan tentang langkah pertama dalam menggunakan analisis regresi untuk mengestimasi permintaan. Ada 4 langkah sebagai berikut. 1. Spesifikasi modal. Langkah pertama dalam menggunakan analisis regresi untuk mengestimasi permintaan adalah menspesifikasi modal yang akan diestimasi. Hal ini menyangkut pengidentifikasian variabel-variabel penting yang mempengaruhi permintaan untuk komoditas yang dikaji, seperti harga dari komoditas, pendapatan konsumen, jumlah konsumen dalam pasar, harga komoditas konsumen berhubungan, substitusi atau komplementer, selera konsumen, dan variabel-variabel lainnya. 2. Pengumpulan data dari variabel-variabel. Tahap kedua dari analisis regresi adalah pengumpulan data dari variabel-variabel dalam modelnya. Data dapat dikumpulkan untuk setiap variabel sepanjang waktu untuk unit ekonomi yang berbeda pada waktu tertentu. Yang awal disebut sebagai data deret waktu sementara, yang akhir disebut sebagai cross-sectional data. Setiap data mempunyai keuntungan tertentu, tetapi juga mengarah pada masalah estimasi tertentu. Yang ketiga ada menspesifikasi bentuk persamaan permintaan. Langkah ketiga dalam estimasi permintaan dalam analisis regresi adalah menentukan bentuk fungsional dari model yang akan diestimasi. Model yang paling sederhana dari biasanya yang paling realistis adalah model linear. Langkah yang terakhir, yang keempat adalah menguji hasil ekonometri. Langkah keempat merupakan terakhir dalam estimasi permintaan dalam analisis regresi adalah mengevaluasi hasil regresi. Tanda dari setiap estimasi koefisien kemiringan yang ada harus dicek apakah sesuai dengan dasar teori yang telah ada. Kedua, uji T harus dilaksanakan terhadap signifikasi terhadap statistik dari estimasi parameter-parameter untuk menentukan derajat keyakinan dari setiap estimasi koefisien kemiringan. Koefisien determinasi akan mengindikasikan proporsi dari variasi total dalam permintaan untuk komoditasi yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas atau variabel penjelas yang ada dalam persamaan permintaan. Itu tadi penjelasan mengenai estimasi permintaan. Terima kasih sudah menyimak dan belajar bersama. Kalau ada pertanyaan, langsung aja ya ke forum diskusi.